Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan yang pertama Anissa Nurfadilah dengan NIM 2005122 dan yang kedua ada Irma Suryaningsih dengan NIM 2004417 dan yang ketiga ada Muhammad Farid dengan NIM 2005648 dan yang keempat ada Rani Rahmawati dengan NIM 2008741 dan yang kelima ada Rian Fazri Sidik dengan NIM 2009710 dan yang keenam ada Syifa Fadilah dengan NIM 2006726. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Farid. Untuk Farid dipersilakan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Next. Menurut Shimomura tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Next. Dan menurut Disler, pada tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Irma. Selanjutnya ada perkembangan manajemen sumber daya manusia. Singkatnya, sebelum abad 20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh majikan. Kemudian, pada tahun 1950, para ahli mengkaji pentingnya peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi. Pada tahun 1970, Indonesia mulai serius memperhatikan masalah sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Casway dalam Irianto tahun 2001, tujuan manajemen sumber daya manusia itu meliputi yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Sementara itu, menurut Schuller et al. Dalam Irianto tahun 2001, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Ya, selanjutnya itu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Maksudnya, pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik.
Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920. Kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930. Ketiga, ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks, di mana pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendekatan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan ketika setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan risiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa. Selanjutnya yaitu proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Oke, next. Yang pertama yaitu rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Jadi pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan SDM yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Oke, next. 2. Maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal. Manusia memiliki persamaan di samping perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa, dan cipta. Oke, next. Dan yang terakhir yaitu development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu, sesuai dengan perkembangan organisasi. Perkembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Oke, next. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment yang menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama, analisis organisasi. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya? Dan yang kedua yaitu analisis pekerjaan, dengan pertanyaan, apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu analisis pribadi, menekankan siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa. Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan bagi suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Nah, di sini ada 10 peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job specification, dan job recruitment. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan organisasi kita pada khususnya. Lalu yang keenam ada memonitor dengan cermat undang-undang perubahan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa organisasi-organisasi sejenis.
Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja pegawai. Yang kesembilan, mengatur mutasi pegawai, baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi pertama yaitu fungsi pengadaan. Pengadaan merupakan suatu proses penarikan, seleksi, mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembangan merupakan suatu proses untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Fungsi keempat yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan suatu kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar karyawan tetap mau bekerja sama hingga pensiun. Yang keenam, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan suatu fungsi manajemen sumber daya manusia terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Dan yang terakhir, ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja diisi lewat kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.